Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Channel Zero season ketiga berjudul Butcher's Block. Walau ini season ketiga, tapi kamu nggak perlu nonton season sebelumnya karena tiap seasonnya memiliki cerita berbeda. Di tiap seasonnya mengadaptasi dari cerita populer dari creepypasta dan di season ketiga ini berjudul Butcher's Block. Di season ini menceritakan sebuah blok yang dulunya hidup dari sebuah perusahaan daging. Namun suatu hari pemilik perusahaan ini menghilang dan satu persatu warga Butcher's Block pun juga menghilang. Di saat yang sama, dua saudari juga pindah ke blok ini untuk memulai hidup baru. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat seorang perempuan bernama Alice yang baru pindah. Ia sedang bersama pria bernama Nathan dan mereka bekerja untuk lembaga perlindungan anak. Nathan juga baru setahun ditugaskan di kota ini yang artinya ia bukan warlock. Nathan yang sudah lebih lama di sini menceritakan cerita rakyat di sini. Ia menceritakan tentang dua remaja yang akan kita panggil Agus dan Mega. Mereka sering membuat grafiti dan sore ini mereka pergi ke taman. Namun karena sudah terbengkalai, taman ini lebih cocok disebut hutan. Namanya orang kasmaran tentu tidak peduli walau taman ini menakutkan. Mereka jalan-jalan hingga tak menyadari kalau hari mulai gelap. Where'd that come from? Namun pandangan mereka terhenti saat melihat tangga yang menjulang tinggi di tengah taman. Mereka bingung namun Agus mengajak Mega untuk segera pergi. Semua warga tahu tentang tangga ini dan jika ada yang menemukannya mereka tidak boleh menaikinya. Mega penasaran dengan apa sebenarnya tangga itu, namun Agus pikir pilihan terbaik mereka adalah pergi. Come on. No, there's something over there. Mega mendengar sesuatu dan ia ingin memeriksanya. Yang ia lihat ada seseorang yang kecil yang Mega pikir anak kecil. Mega sangat penasaran dengan anak ini sementara Agus mengajaknya untuk segera pergi. Karena Mega tidak memperdulikannya, Agus pergi sendirian. Terlihat ada beberapa mainan yang menunjukkan kalau tempat ini awalnya memanglah taman. Di sana Agus menemukan anak yang memegang sebuah palu. Karena kita akan sering melihatnya, kita akan memanggilnya Mini. Walau Agus lebih besar, namun Agus takut dan bisa dengan mudah dibunuh. Mega mendengar teriakan Agus dan saat memeriksanya, ia tidak menemukannya dimanapun. Kembali ke tempat Alice. Nathan mengantar Alice yang menjelaskan kalau ia tinggal bersama saudarinya. Keesokan harinya kita akan melihat kakak Alice yang bernama Zoe. Saat ini mereka sampai ke tempat yang akan mereka sewa. Mereka bertemu dengan perempuan bernama Diane. Ia menjelaskan kalau blok ini berbahaya dan sebaiknya mereka tidak berjalan-jalan di malam hari. You got any scissors? Diane ingin meminjam gunting untuk melepas perbannya padahal tangannya tidak ada perban apapun. Tak lama kemudian muncul seorang perempuan bernama Louis yang merupakan pemilik kosan. Awalnya Alice pikir kalau Diane adalah pemilik kosan. Louis menjelaskan kalau Diane tidak berbahaya asalkan jangan memberinya gunting. Rumah ini besar namun yang tinggal di sini hanya Louis, Zoe, dan Alice. So, I googled you and I saw that you used to be a reporter. Alice mencari informasi tentang Louis yang ternyata adalah mantan reporter. Di dinding, Alice menemukan artikel tentang saudara Louis yang menghilang. Louis memiliki vibe sebagai crazy lady, jadi tentunya ia memelihara seekor kucing. Louis bertanya apa pekerjaan Alice. Alice menjelaskan kalau ia adalah social worker yang akan berhubungan dengan low income family. When you set out to change the world changes you instead. Louis pikir kalau Alice optimistik. Berdasarkan pengalaman, Louis pikir saat kau ingin mengubah dunia, justru dunialah yang merubahmu. Waktu berlalu, Alice berolahraga di kamarnya. Seseorang meneleponnya dan itu adalah ibu Alice dan Zoe. I've been trying to call you. I wanted to tell you happy birthday. It was last week, Mom. Ibu Alice ingin mengucapkan selamat ulang tahun padahal ulang tahun Alice adalah minggu lalu. Alice tidak memberitahu ibunya kemana ia dan Zoe pindah. Ibu Alice ingin tahu namun Alice menolak untuk memberitahunya. Ibu Alice kini tinggal di rumah sakit jiwa.
Sepertinya sesuatu terjadi di masa lalu yang membuat hubungannya dengan Alice buruk. Can you please just let me talk to Zoe? She's not here right now. Well, then give me her number. Ibu Alice ingin berbicara dengan Zoe, namun Alice memilih menutup telepon ini. Di malam hari, Louis memiliki hobi mengkoleksi hewan yang diawetkan. Alice menemuinya dan ingin memberitahu Louis kalau Zoe sedang dalam masa rehabilitasi. I just wanted to talk to you quick about my sister. Sehingga Zoe tidak boleh menggunakan drugs atau alkohol. Alice juga menjelaskan kalau ia pindah ke kota ini untuk Zoe. Ia tidak peduli pekerjaannya, selama ia bisa menjauh dari ibunya, ia akan melakukannya. I'm not your mom, okay? I'm not even your cool aunt. I'm just the landlady. Namun Louis tidak peduli dengan cerita Alice. Louis ingin hubungan mereka hanyalah sebagai penyewa dan pemilik rumah. Keesokan harinya adalah hari pertama Alice bekerja bersama Nathan. Mereka akan pergi untuk membawa anak dan ibunya yang dianggap tidak layak mengasuhnya. Kata Peaches Smith bisa ditemukan mudah di kota ini. Hal ini karena kota ini dibuat di sekitar perusahaan jagal. Suatu hari pengusaha ini menghilang dan perusahaannya kolaps dan kota ini terbengkalai. Tidak ada program pendidikan atau kesehatan. Hingga tentunya tempat ini bukanlah tempat yang pas untuk anak kecil. Tak lama kemudian mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Yang mereka temui adalah seorang ibu bernama Tanya. Tanya membantah kalau ia pernah menyakiti anaknya. Namun lembaga perlindungan anak sudah di perjalanan untuk membawa anak Tanya. Seorang anak perempuan bernama Izzy adalah anak Tanya yang akan dibawa. Tell them what you told the people, how you got bit. By playing in the park. Izzy menjelaskan kalau ia terluka karena terjatuh di taman. Namun tentu Nathan tidak mempercayainya dan berpikir Tanyalah yang melakukannya. Kids do around, they do get hurt. I believe you. Alice berkata kalau anak kecil sering melakukan hal bodoh untuk mencari perhatian. Sehingga Alice mempercayai Tanya. Tanpa Alice sadari, di balik dinding ada seseorang atau sesuatu di belakangnya yang menjilat dinding. Alice mendengar suara dari dalam dinding sehingga ia memeriksanya. Ia mengikuti suara di dalam dinding yang mengarahkannya ke kamar Izzy. Izzy sedang bermain sendiri, kemudian Alice mengajaknya berbicara. Alice melihat tulisan Smart Mouth di hoodie yang dipakai Izzy. I found this at the park. You found it at the park. Alice bertanya apakah ini panggilan Izzy, namun Izzy membantahnya. Izzy menjelaskan kalau ia menemukan hoodie ini di taman. Taman di mana Agus diserang orang kecil berpakaian hoodie ini. Alice menyadari kalau ada lubang di dinding kamar Izzy di mana ia bisa mendengar suara dari dalamnya. Sometimes when I get scared, I hide in the park. Izzy memberitahu terkadang saat ia takut, ia bersembunyi di taman di Lady Tree. Izzy ingin Alice berjanji kalau tidak akan ada hal buruk yang terjadi pada ibunya. Sepertinya Tanya memang tidak pernah menyakiti Izzy. Mereka berdua sama-sama mendengar suara dari lubang di dinding. Izzy memanggil Nathan dan memberitahunya kalau ia pikir ada seseorang di dalam dinding. Hey, Izzy? Di saat yang sama, pintu kamar Izzy dikunci dan Izzy juga tidak ada di sana. Mereka mendengar teriakan Tanya sehingga Nathan mendobrak pintu dan mereka tidak bisa menemukan Izzy atau Tanya. Mereka memanggil polisi dan yang datang adalah dua polisi. Polisi berkulit hitam bernama Luke dan ia adalah anak dari kepala polisi kota. Alice berpikir kalau Tanya dan Izzy diculik, namun karena ia tidak memiliki bukti, polisi tidak bisa melakukan apa-apa. Di tempat lain, Zoe yang pengangguran tentu tidak memiliki kegiatan dan gabut. Di luar ia nongkrong bersama Louis yang sedang bersantai. Zoe merokok rokok biasa sementara Louis menggunakan marijuana. Zoe ingin mencobanya padahal Louis tahu kalau Zoe sedang di masa rehabilitasi. Zoe menjawab kalau ia tidak ingin mengkhawatirkan Alice sehingga Louis mengizinkannya. Zoe dan ibunya mengidap skizofrenia yang merupakan gangguan mental yang menyebabkan pengidapnya sering berhalusinasi. It's actually when I turned 26 that... Zoe menjelaskan kalau awalnya ia normal bahkan bisa dibilang pintar. Namun saat berusia 26 tahun tiba-tiba skizofrenianya muncul seperti ibunya. Zoe pikir kalau skizofrenianya turunan dan Alice takut ia juga akan mengalami hal yang sama.
Di malam hari, Alice membicarakan kejadian sebelumnya pada Zoe. Zoe pikir mungkin Tanya dan Izzy melarikan diri. You didn't hear that woman screaming. Namun Alice pikir teriakan yang ia dengar bukanlah teriakan biasa. Sesuatu terjadi pada mereka dan tidak ada yang peduli. Karena penasaran, Alice dan Zoe pergi ke rumah Izzy. Ia ingat perkataan Izzy yang berkata ia sering bersembunyi saat takut. Saat mereka sampai, terlihat kalau di malam hari banyak rumah yang gelap yang sepertinya banyak rumah yang kosong. Di saat yang sama, Diane muncul dan memiliki gunting. Diane pikir kalau ia sudah melepaskan perbannya, namun yang terlihat adalah tangannya dipenuhi darah. I will. Diane ingin menyelamatkan mereka, namun yang ia lakukan adalah mencoba menyakiti mereka. Karena takut, mereka berlindung di rumah Izzy. Saat membersihkan tangan, skizofrenia Zoe kambuh dan ia mendengar suara di kepalanya. Ia tahu kalau suara itu tidak nyata sehingga ia hanya diam. Sementara itu, Alice sedang mencari Izzy di kamarnya namun tidak bisa menemukannya. Alice keluar rumah karena berpikir kalau mungkin Izzy bersembunyi di taman. Di saat yang sama, Zoe sedang menunggu di rumah sambil sebat. Di luar, Zoe melihat Minnie namun ia pikir kalau itu adalah Izzy. Saat memeriksa keluar, Minnie pergi sehingga Zoe mencarinya. Izzy. Izzy. Minnie melarikan diri dan Zoe yang panik mengejarnya. Sementara itu, Alice pergi ke taman sendirian. Ia menemukan sebuah tempat seperti tempat persembunyian dan memeriksanya. Yang ia temukan adalah beberapa mainan dan sebuah palu, namun tidak ada Izzy di sini. He lost or something. Who are you? Di sana, Alice bertemu pria tua yang mengenalkan diri kalau namanya adalah Joseph. Ia menjelaskan kalau ia sedang jalan-jalan. Dulunya ia adalah pemilik tempat ini. Alice tidak menyadarinya kalau saat ini ia sedang berbicara dengan Joseph Peach, pemilik tempat jagal yang dikabarkan menghilang. I've lived here for a very long time. We used to own this place. Joseph juga memberitahu kalau dulunya taman ini adalah rumahnya. Kemudian ia meninggalkan Alice di sana sendirian. Di tempat lain, Zoe mengejar Minnie hingga ke taman. Zoe terus mengejarnya dan ia melihat Minnie di depan tangga yang menjulang tinggi dengan pintu di ujungnya. Zoe mendekati Minnie yang sedang memakan sesuatu. Zoe mendekat dan menyentuh Minnie. Saat berbalik, terlihat Minnie memiliki wajah yang menakutkan dan sedang memakan hewan mentah. Minnie ingin membunuh Zoe, namun di saat yang sama pintu di ujung tangga terbuka. Muncul sosok yang lebih menakutkan seperti manusia tanpa kulit dan kepala yang aneh. Minnie meninggalkan Zoe dan memasuki pintu bersama makhluk daging ini. Kemudian tangga ini menghilang dan Zoe kini sendirian di taman. Keesokan harinya, Zoe pulang ke rumah Izzy sementara Alice sudah menunggunya semalaman. Zoe sangat takut dan berpikir kalau mereka harus pindah dari sini. I saw something. I don't even... Zoe tidak bisa menjelaskannya karena ia tidak tahu apa yang ia lihat adalah halusinasi atau bukan. Namun Zoe merasakan sesuatu yang berbeda dan harus segera pergi. I'm not going back there. Zoe, I am not living back at that house. I get it. Namun Alice tidak ingin kembali ke rumah lamanya. Zoe mengerti kalau ketakutan terbesar Alice adalah menjadi sepertinya dan ibu mereka. Alice membantahnya karena skizofrenia bukan hanya genetik tapi juga lingkungan. Namun Zoe sudah membulatkan tekad kalau ia akan pergi walau tanpa Alice. Alice menemui Louis dan memberitahu kalau Zoe akan pindah. Di ruangan Louis, ia menemukan kalau Louis melakukan riset tentang orang yang menghilang di Butcher's Block. Triggernya adalah saat kakak Louis menghilang dan saat mencari tahu ternyata banyak orang yang menghilang namun seperti tidak ada yang peduli. Louis pikir kalau seseorang di balik semua ini atau mungkin satu keluarga dan itu adalah keluarga Peach. Mereka menghilang di tahun 1952 namun Louis pikir kalau mereka masih ada di sini. Alice mengenali Joseph karena kemarin malam mereka bertemu. Jika Joseph sekarang masih hidup, seharusnya ia berusia 130 tahun. Sementara itu, Zoe sedang menunggu di halte bis. Seorang pria mendekatinya dan orang itu adalah Joseph. Keesokan harinya, Alice mencoba menghubungi Zoe namun teleponnya tak pernah diangkat. Kemudian Louis menemui Alice dan memintanya menunjukkan di mana ia bertemu Joseph.
Saat di perjalanan, Alice menjelaskan kalau kemarin Zoe melihat sesuatu yang entah apa. Namun yang pastinya Zoe sangat ketakutan. Tempat pertama yang mereka datangi adalah rumah Izzy. Pintu rumah dikunci dan Alice tidak tahu kemana Zoe pergi. Yang diinginkan Alice adalah Zoe menghubunginya kalau ia baik-baik saja agar ia bisa tenang. Mereka pergi ke taman di mana Joseph mengaku kalau taman ini dulunya adalah rumahnya. Louis membenarkannya dan menjelaskan kalau di tahun 1952, warga mencari keluarga Peach karena diduga melakukan praktek ajaran sesat. Warga tidak menemukan siapapun di rumah itu, namun mereka menemukan sesuatu di basement dan memutuskan untuk membakar rumah itu. Setelah rumah itu rata dengan tanah, dibangunlah taman ini. Di saat yang sama, Alice melihat Minnie dan berpikir kalau itu adalah Izzy sehingga mengejarnya. Saat berjalan lebih jauh, ia melihat Minnie sedang bersama seorang pria. Alice terus mengejarnya dan ia melihat mereka memasuki pintu di ujung tangga. Saat mendekati tangga itu, tiba-tiba Alice mendengarkan suara dengungan keras di kepalanya yang membuatnya pingsan. Di saat yang sama, tangga itu juga menghilang. Waktu berlalu, Alice tersadar dan yang membangunkannya adalah Joseph. Joseph bertanya apa Alice percaya pada Tuhan. Alice percaya Tuhan namun ia tidak ke gereja. Joseph bingung karena Alice percaya Tuhan namun tidak menyembahnya. Setelah tahu siapa Joseph, Alice berencana pergi. You don't have to worry about your sister Zoe. Namun sebelum pergi, Joseph berkata agar Alice tidak mengkhawatirkan Zoe. Saat berbalik, Joseph sudah menghilang. Tentu Alice kembali memberitahu polisi dan sekali lagi Luke tidak mempercayainya. Alice memberitahu tentang tangga yang menghilang, namun karena tangga ini menghilang, tentu perkataan Alice sulit dipercaya. Alice dan Louis pulang ke rumah. Mereka mendengar suara yang sepertinya ada seseorang di sini. Mereka memeriksa dengan waspada. Zoe, where's you? Are you okay? Yang mereka temukan adalah Zoe yang memakai pakaian bagus. I'm cured. Zoe memberitahu kalau sekarang Alice tak perlu khawatir lagi karena ia sudah sembuh. Tentu Alice tidak mempercayainya. Ia pikir ini adalah salah satu halusinasi Zoe yang berpikir kalau ia tidak memiliki skizofrenia. Alice bertanya setelah Zoe pergi kemana ia pergi. Zoe menjawab saat di halte ia bertemu dengan seorang pria. Mereka membicarakan sesuatu namun entah kenapa Zoe tidak bisa mengingatnya. Namun Zoe yakin kalau Joseph telah menyembuhkannya. There's something bad happening in this city and I think you are right to leave. Alice pikir kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di sini dan mengajak Zoe pergi. Namun kini Zoe tidak mau pergi lagi. Waktu berlalu, Zoe sedang bersantai sendirian. I cured you. Ia tiba-tiba menjadi panik dan mengingat perkataan Joseph yang berkata kalau Zoe sudah sembuh namun ada efek sampingnya. Di tempat lain, Diane sedang di tempat pembuangan sampah. Ia memotong tali sebuah boneka namun dari pantulan kaca ia melihat seorang pria. Diane terlihat sangat takut kemudian melarikan diri. Terlihat seorang pria berjas bernama Robert sedang memegang sebuah taser. Diane sangat takut padanya dan melarikan diri. Diane diserang dengan taser tepat di depan mobil polisi yang digunakan Luke. Luke menangkap Robert sementara Diane melarikan diri. Robert pikir Luke memiliki mulut besar untuk pria yang kecil. Bahkan baunya pun lebih mirip dengan tikus. Luke menangkap Robert dan mengurungnya di penjara sementara. Ia dikurung bersama satu tahanan lain namun Robert tidak terlihat takut. Saat ini Robert hanya saling pandang dengan tahanan lain. Don't do that. Robert menggertakkan jarinya dan hal ini membuat tahanan lain tak nyaman. Walau ia besar namun Robert tidak takut. I hate to get blood on my suit. Robert membuka jasnya karena ia tidak ingin pakaiannya ternodai. Waktu berlalu, Luke memeriksa tahanan dan yang ia temukan adalah Robert yang sedang memakan tahanan lain tanpa pakaian. Tentu pemandangan ini sangat membuat Luke terkejut dan juga takut. Pembunuhan di penjara tentu bukanlah masalah sepele. Luke memanggil ayahnya yang merupakan kepala polisi untuk membicarakan kasus ini.
Ayah Luke berkata kalau ia sudah memanggil wewenang yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Luke mempercayai ayahnya sehingga menyerahkan segala urusan ini padanya. Kemudian anak buah ayah Luke membawa Robert. Luke yang tidak mempercayai mereka mengikutinya. Yang ia lihat adalah Robert dilepaskan di taman kota. Luke terus mengikuti Robert dengan mengendap-endap. Luke melihat Robert menaiki tangga bersama Joseph yang menunggunya. Kini Luke mempercayai perkataan Alice sebelumnya. Kembali ke tempat Zoe. Zoe masih merasa tak enak badan seperti sebelumnya. Ia melihat kucing Louis dan yang ada di pikirannya adalah untuk memakan kucing itu. Sementara itu, Louis dan Alice sedang membicarakan tentang misteri Butcher's Block di mana banyak orang yang menghilang. Alice pikir kasus Zoe berbeda karena ia tidak menghilang namun sesuatu terjadi padanya. Di saat yang sama, mereka mendengar suara gelas pecah. Mereka memeriksanya dan menemukan pintu depan yang terbuka dengan vas bunga yang pecah. Di ruang tengah ada lilin dengan selembar surat. Surat ini adalah undangan makan malam untuk Alice dari Joseph malam ini di taman. Alice dan Louis pergi ke taman dan mereka bisa melihat sebuah meja makan besar yang diisi keluarga Peach. Di sana ada Joseph dan juga Robert yang merupakan anak tertuanya. Makanan yang disediakan kebanyakannya adalah daging. Namun saat duduk tiba-tiba mereka sudah tidak di taman lagi. What did you do to my sister? Alice bertanya apa yang Joseph lakukan pada Zoe. Joseph menjawab kalau ia telah melakukan prosedur dan ia bisa menunjukkannya pada Alice. Louis yang sudah meneliti keluarga Peach bisa mengenali mereka semua. Ada perempuan bernama Eddie yang merupakan istri Robert yang sedang hamil. Ada pria bernama Aldous yang merupakan adik Robert. Orang tua bernama Ruth yang merupakan ibu Joseph. Dan yang terakhir adalah Evalina yang merupakan istri dari Joseph. Tentu mereka bingung melihat keluarga Peach yang masih terlihat seperti 50 tahun yang lalu. God bless this family. Joseph menjelaskan kalau Tuhan memberi keluarganya blessing. Alice tidak peduli dan bertanya lagi apa yang terjadi pada Zoe. Joseph melakukan sesuatu yang membuat Alice tidak bisa bergerak. Tiba-tiba meja makan ini kosong dan hanya ada Joseph dan Alice di sana. Joseph membuat lubang kecil di kepala Alice dan sepertinya Alice tidak merasakan sakit sedikit pun. Alice bisa melihat otaknya sendiri dengan bantuan cermin. Joseph tahu kalau keluarga Alice memiliki skizofrenia. Alice juga memilikinya dan sedang menunggu untuk bangkit. Skizofrenia ini bisa di-trigger trauma terbesar Alice. Ternyata sebelum pindah ke sini, ibu Alice dan Zoe yang mengidap skizofrenia menyerang Zoe dengan menusuk-nusuk perutnya. Inilah kenapa Alice pindah kota dan ibunya dikirim ke rumah sakit jiwa. Skizofrenia ini digambarkan sebagai makhluk dengan pipi besar. Karena kita akan sering melihatnya, kita akan memanggilnya skizo. Saat ini, skizo masih belum bangkit dan saat bangkit, Alice akan seperti Zoe dan ibu mereka. Joseph bisa membebaskan Ellie dari skizo, namun Alice harus bergabung dengan keluarga Peach dengan menaiki tangga. Tiba-tiba, Alice kembali mendapatkan kesadarannya dan hari sudah siang. Saat ini, ia masih di meja, namun yang ia lihat di meja adalah daging mentah yang dipenuhi lalat dan belatung. Alice melihat sebuah cincin milik Tanya yang artinya daging ini adalah daging Tanya. Tentu melihat ini membuat Louis dan Alice shock hingga muntah. Saat berbalik, semua meja dan daging itu menghilang. Alice pikir kalau ia harus pergi secepatnya dari kota ini. Namun Louis pikir kalau Alice penting bagi Joseph. Ia pikir mungkin mereka bisa menggunakannya. Saat akan pulang, mereka berpapasan dengan Luke. Alice pergi lebih dulu sementara Louis memberikan kartu namanya pada Luke jika ia ingin berbicara. Louis pikir kalau Luke baru saja merasakan hal yang sama dengannya. Di tempat lain, Zoe sedang berendam di bathtub. I felt I needed to see how you were. Saat ia menyelam, tiba-tiba Joseph muncul dan mengejutkannya. Joseph bertanya bagaimana keadaan Zoe. Zoe menjawab kalau ia merasa sakit. Joseph menjawab kalau saat ini Zoe sedang dalam masa perubahan kemudian ia akan menjadi lebih kuat. Zoe akan merasa baikan jika ia makan sesuatu. Di saat yang sama, Alice dan Louis sampai. Nathan menunggu di luar karena hari ini Alice tidak masuk kerja dan juga tidak bisa dihubungi. Alice tidak memperdulikannya dan langsung mencari Zoe. Alice bisa menemukan Zoe di kamar sedang di bawah selimut dan terlihat baik-baik saja. Alice bertanya apa yang Joseph lakukan padanya, namun Zoe tidak menjawabnya.
Saat Alice menyentuh paha Zoe, ia terkejut seolah kesakitan. Alice memeriksanya dan di balik selimut itu ia melihat noda darah. Di tempat lain, Luke menemui ayahnya di sebuah restoran. Luke bertanya apa ayahnya pernah melihat hal gila seperti yang dilakukan Robert sebelumnya. Ayahnya menjawab ia tidak melihat hal yang sama persis namun lumayan mirip. Luke bertanya apa ayahnya sudah memindahkan Robert dan ia mengiyakannya. Pops, what the hell is going on? Luke tahu kalau ayahnya berbohong dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun ayahnya tak menjawab pertanyaan ini. Di tempat lain, Alice membawa Zoe ke rumah sakit karena darah sebelumnya. Louis dan Nathan juga mengantar mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan dan di saat yang sama Luke menemui Louis untuk membicarakan sesuatu. Luke memberitahu ia pikir ayahnya berhubungan dengan keluarga Peach. Luke melihat anak buah ayahnya melepaskan Robert di taman dan saat ini Luke belum tahu kalau Robert adalah anggota keluarga Peach. The Peaches are suddenly very interested in Alice and her sister. Louis berkata kalau entah kenapa Joseph tertarik pada Alice dan Zoe. Saat mereka akan pergi ke tempat Alice, tiba-tiba Robert muncul. Melihat Robert membuat Luke menjadi waspada. Luke, Louis, dan Nathan mencari Robert di lorong rumah sakit. Luke menodongkan pistolnya, namun Robert terlihat tidak takut. Ia malah balik menodongkan tangannya seolah pistol dan hal ini membuat Luke takut. Robert kembali melarikan diri, kemudian Luke mengejarnya. Namun tiba-tiba pintu tertutup sendiri yang memisahkan Nathan dari Luke dan Louis. Di saat yang sama, Robert muncul di sisi Nathan. Luke dan Louis tidak bisa membuka pintu sementara Robert mendekati Nathan. Tanpa ragu, Robert membunuh Nathan dengan menyayat lehernya. Luke memutar dan berhasil ke tempat Robert dan Nathan berada. Luke menodongkan pistol dan meminta Robert untuk tidak bergerak. Seperti sebelumnya, Robert tidak terlihat takut sedikit pun. Louis berkata Luke bisa membawa Robert ke rumahnya untuk diinterogasi. Sementara itu, Alice bertanya apa yang Zoe lakukan dengan kakinya. Ternyata efek samping yang dimaksud Joseph adalah Zoe akan memiliki rasa ingin memakan daging manusia. Namun karena Zoe masih bisa mengontrol diri, ia lebih memilih memakan dagingnya sendiri. Dan karena itulah ia menyayat pahanya untuk memakan dagingnya sendiri. Walau awalnya Zoe pikir ini menjijikan, namun yang dirasakannya adalah sensasi yang membuatnya bahagia. Alice memberitahu kalau Joseph telah melakukan sesuatu dengan kepalanya. Ia pikir Joseph membangunkan sesuatu dan kita bisa melihat Schizo yang membesar mendekati Alice. Saat akan keluar ruangan, Alice melihat ibunya dari ruangan lain yang menusuk-nusuk perutnya sendiri. Ibunya adalah trauma terbesar bagi Alice. Semua ini hanya ilusi dan sepertinya skizofrenia Alice perlahan mulai bangkit. Alice pergi ke ruang obat untuk mencari obat untuk mengatasi halusinasinya. Sementara Zoe sendirian di ruangannya dan ia merasa lapar. Ia mencabut jarum impus dari tangannya yang mengeluarkan sedikit darah. Ia meminum darahnya sendiri dan merasakan kenikmatan. Tak lama kemudian istri Robert, Eddie, menemui Zoe dan ini pertama kalinya Zoe menemuinya. Eddie sedang hamil tua dan ia kesini membawa makanan untuk Zoe. Yang dibawa Eddie adalah makanan yang masih rare. Melihat ini membuat Zoe sangat ngiler. What is it? You know what it is. Zoe bertanya daging apa ini dan Eddie menjawab kalau Zoe tahu daging apa ini. Eddie menambahkan jika Zoe lapar ia hanya perlu makan. Eddie ingin Zoe bergabung dengan keluarga Peach. Yang perlu Zoe lakukan adalah memakan daging yang dibawakan Eddie. Sementara Alice mengkonsumsi obat yang membuatnya sedikit fly. Namun ia melihat Schizo yang menggantung seperti laba-laba. Hal ini membuat Alice takut sehingga ia melarikan diri sementara Schizo mengejarnya sambil freestyle. Akhirnya Alice sampai ke ruangan Zoe namun Zoe tidak ada di sana. Alice menemukan selembar kertas menjelaskan kalau Zoe bergabung dengan keluarga Peach dan Alice juga diundang. Alice mencari Zoe dan mendengar suara. Ia memeriksanya dan yang ia temukan adalah Minnie bersama dua temannya yang sedang bermain. Pemandangan ini sangat menakutkan sehingga Alice memilih pergi. Mengetahui ini, Alice pergi ke taman. Di puncak tangga, ia bisa melihat Zoe memasuki pintu di ujung tangga bersama Joseph. Alice ragu apakah ia juga harus ke atas atau tidak. Namun untuk menyelamatkan Zoe, ia tidak memiliki pilihan lain sehingga ia juga memasukinya. Sementara itu, Luke sedang membawa Robert dengan mobilnya. Louis ingin Luke membawa Robert ke rumahnya, namun Luke memilih untuk membawa Robert ke kantor polisi.
Robert terus berbicara kalau semua orang selain keluarganya hanyalah protein. Robert juga mengaku kalau ia sudah menculik Tanya dan Izzy. You know I'm right, Mr. Mouseman. Hal ini membuat Luke muak dan memilih membunuh Robert dengan menembaknya. Kini dengan Robert yang sudah mati, Luke memilih membawanya ke rumah Louis. Dengan kematian Robert, yang pertama mereka harus lakukan adalah menutupi jejak. Mereka membersihkan mobil Luke dari darah Robert. Setelah selesai bersih-bersih, mereka ke basement di mana tubuh Robert disimpan. Namun saat sampai, mereka tidak bisa menemukan Robert. Kini mereka menjadi waspada. Dari balik tirai, Robert tiba-tiba muncul, namun Luke bisa mengambil alih keadaan. Tanpa ragu, Luke kini menusuk leher Robert dengan skop. Untuk memastikan kematiannya, mereka memotong kepala Robert dengan harapan ia akan selamanya mati. Luke pikir ia harus memisahkan kepala Robert dari tubuhnya sehingga ia membawanya pergi. Luke membawa kepala Robert ke rumah ayahnya. Ia menunjukkan kepala Robert yang sudah ia bunuh. Damn idiot. Ayah Luke pikir kalau Luke sudah melakukan hal yang bodoh. Ayah Luke membawanya ke suatu tempat. Di perjalanan ia menjelaskan saat pertama kali ia bertemu Joseph, ia hanyalah orang kaya pada umumnya. Joseph menjanjikan ayah Luke menjadi kepala polisi dan ia menyetujuinya. Look the other way when people from Butcher's Block went missing. Yang harus ia lakukan hanyalah untuk mengabaikan jika ada orang yang menghilang dari Butcher's Block. Luke menggali tanah untuk mengubur tubuh Robert dan juga kepalanya. Ayah Luke tidak menyadari kalau Louis mengikuti mereka. Saat Luke akan menutup kuburan, tiba-tiba ayah Luke menyerangnya dengan menyayat lehernya. Ayah Luke sedih dan terpaksa melakukannya. Artinya sudah jelas kalau ia lebih memilih keluarga Peach daripada anaknya sendiri. Luke dibiarkan sekarat di dalam kuburan yang ia gali bersama mayat Robert sementara ayahnya pergi. Louis memeriksa Luke dan ia masih hidup walau sekarat, sehingga Louis akan menyelamatkannya. Di tempat lain, Alice memasuki pintu di ujung tangga, namun yang ia lihat adalah padang bunga. Di tengah padang bunga itu, ia melihat sebuah rumah yang megah. Alice terus berjalan, namun rumah itu tak pernah mendekat. Alice menyadarinya dan hal ini membuatnya frustasi. Di saat yang sama, Joseph muncul dan Alice bertanya tempat apa sebenarnya ini. What's the summer house? Our little plantation on top of the food chain. Joseph menjawab kalau ini adalah perkebunan di puncak rantai makanan. Saat Alice melihat tanah, ia menyadari kalau ada sesuatu yang bergerak seolah ada yang bernafas di dalam tanah. Joseph mencabut salah satu tanaman dan ternyata yang muncul adalah jari manusia. Alice tidak memperdulikannya dan bertanya kalau ia hanya ingin menjemput Zoe. Joseph memberitahu kalau Zoe ada di rumah. Alice bingung karena ia tidak bisa mendekati rumah itu. Joseph tidak bisa membantunya karena Alice harus mencari caranya sendiri. Dan hal ini lebih sulit dari yang Alice bayangkan. Di saat yang sama, Zoe sedang bersama keluarga Peach di meja makan. Saat ini adalah saatnya makan siang. Tentu, keluarga Peach yang merupakan kanibal disajikan banyak daging. Eddie adalah satu-satunya yang mengajak Zoe berbicara. Zoe sangat kelaparan namun ia masih ragu apakah ia akan bergabung dengan keluarga Peach atau tidak walau ia sudah di sini. Yang tidak ada di sini adalah Joseph dan Robert. Piring Zoe diberi daging oleh pelayan keluarga Peach. Zoe sangat tergiur dengan daging ini namun ia masih ragu. Sementara itu, Alice terus berjalan mendekati rumah dan kali ini ia menemukan seseorang. Ia mendekatinya dan ia adalah tukang kebun keluarga Peach. Alice meminta bantuan namun ia malah memberinya teka-teki yang jawabannya adalah jendela. I'm looking for someone. Alice tidak mengerti maksudnya dan berkata kalau ia ingin mendekati rumah. Bukannya membantu, ia malah memberi teka-teki lagi. Alice tidak memperdulikannya sehingga ia kembali berjalan. Ternyata yang sedang ia panen adalah tangan manusia. Alice melanjutkan perjalanan dan ia menemukan Izzy yang tubuhnya dipenuhi benda berwarna putih. Tanpa Alice sadari, Schizo muncul di belakangnya dengan kepala yang sangat besar. Sepertinya Izzy bisa melihat Schizo sehingga ia takut dan melarikan diri. Alice bingung sehingga ia mengejar Izzy. Sementara di dalam rumah, Zoe tidak memakan hidangan utamanya. Bahkan makanan penutupnya pun masih dihidangkan daging. Sejauh ini, Zoe bisa menahan rasa ingin memakan daging manusia ini.
Zoe memegang telinga beku, namun Zoe memilih tidak memakannya. Saat mencari Izzy, Alice kembali bertemu dengan tukang kebun keluarga Peach. Ia kembali memberi teka-teki yang jawabannya adalah pintu. Alice memikirkan pintu dan tiba-tiba 3 pintu muncul di taman. Alice membuka pintu terkecil yang menunjukkan tangga untuk pulang ke taman menuruni tangga. Di pintu kedua yang ia lihat hanyalah void yang tidak berujung. Di pintu terakhir yang ia lihat adalah sebuah ruangan. Alice memutuskan untuk memasuki pintu terakhir. Kini Alice berada di tempat yang terlihat seperti museum. Di sana ia kembali melihat Schizo yang membuatnya melarikan diri karena takut. Alice memasuki sebuah ruangan merah untuk bersembunyi. Pintunya terus digedor Schizo dan pada akhirnya pintu itu hancur. Schizo dengan kepala yang besar dan badan yang cungkring mendekati Alice yang ketakutan. Namun sebelum ia bisa mendapatkan Alice, Joseph muncul dan menyerang Schizo hingga tak berdaya. Alice bertanya apa sebenarnya makhluk ini. Joseph menjelaskan kalau Schizo adalah skizofrenia Alice yang belum bangkit. Joseph tidak bisa membunuh Schizo karena ia akan sembuh dan kembali memburu Alice. Namun Joseph bisa menyerapnya agar Alice tidak bisa Schizo sentuh, namun syaratnya Alice harus bergabung dengan keluarga Peach. Sementara itu, Zoe memutuskan untuk tidak bergabung dengan keluarga Peach. Namun karena rasa laparnya yang tak tertahankan, Zoe lebih memilih mencintai produk dalam negeri dengan mengiris pahanya kemudian memakannya. Zoe sangat menikmatinya, bahkan keluarga kanibal pun salut padanya. Setelah makan selesai, Zoe menunggu di ruang keluarga. Tak lama kemudian, Joseph muncul dengan Alice dan memberitahu kalau Alice bergabung dengan keluarga Peach. Zoe meminta Alice untuk tidak bergabung, namun ketakutan terbesar Alice adalah menjadi seperti Zoe dan ibunya. Sehingga ia memilih bergabung sementara Zoe justru sebaliknya. Flashback ke beberapa hari yang lalu. Ternyata bentuk skizofrenia Zoe berbeda dengan Alice. Skizo Zoe berbentuk seperti kelabang dan Joseph sudah mengeluarkannya dari tubuh Zoe. Itulah kenapa Zoe sudah tidak berhalusinasi lagi, namun efek lainnya adalah ia ingin memakan daging manusia. Kembali ke masa sekarang. Saat ini siang dan Zoe sedang berjalan-jalan di kediaman keluarga Peach. Ia melihat Minnie yang bermain sendiri mengetuk dinding dan mendengarnya. Zoe mengabaikannya, namun di ruangan lain ia mendengar Joseph dengan yang lainnya. Ternyata Izzy adalah tumbal yang akan diberikan keluarga Peach pada Tuhan mereka. Namun masalahnya Izzy menghilang padahal sudah ditandai. Maksud ditandai adalah alasan kenapa Izzy dibaluri sesuatu berwarna putih. Kemudian Zoe melanjutkan penjelajahan. Ia menemukan satu pintu berwarna merah yang mencolok. Ia mendekatinya, namun hanya melihat pintu ini membuat Zoe mengingat sesuatu yang menakutkan sehingga ia memilih menjauhinya. Zoe kembali ke kamar di mana Alice juga ada di sana. Zoe memberitahu kalau ia melihat sesuatu yang sepertinya adalah makhluk yang keluarga Peach sembah. Zoe menggambarkan hanya mendekati pintu merah ini membuat perasaannya sangat tidak enak. Come on, we have to get out of here. We have to find a way out of here. Let's go. Come on. No. Zoe mengajak Alice pergi, namun Alice menolaknya. Zoe menunjukkan luka kakinya kalau untuk melenyapkan skizofrenianya mereka akan menjadi kanibal. Zoe yakin kalau Alice juga akan merasakan hal yang sama. Anything is better than going insane. Namun Alice pikir menjadi kanibal lebih baik daripada menjadi gila. Setelah tahu pilihan Alice, Zoe masih memilih untuk mencari jalan keluar. Saat Alice sendirian, ia mendengar suara dari dinding. Ia memutuskan mengikuti suara itu hingga keluar kamarnya. Kini ia sampai di ruang merah yang sepertinya ruang keluarga Peach. Dari dinding muncul sesuatu yang ternyata adalah Izzy. Izzy? Can you get me home? Izzy meminta pertolongan Alice, namun Alice meminta Izzy untuk bersembunyi lebih lama kemudian meninggalkannya. Sementara itu, Zoe sudah di luar masih mencari jalan keluar. Zoe baru menyadari kalau tanaman di sini adalah kebun daging manusia. Zoe juga bertemu dengan tukang kebun. Seperti sebelumnya, tukang kebun ini juga memberi teka-teki. Do you know what's behind that red door? That's not a riddle. Zoe bertanya apa yang ada di balik pintu merah karena ia tidak bisa memasukinya. Tukang kebun tidak menjawabnya karena ia hanya akan menjawab teka-teki. Zoe merubah pertanyaannya. Aku bukan keluarga Peach tapi bisa melewati pintu merah. Siapakah aku? A child.
Tukang kebun menjawab, seorang anak kecil. Kini Zoe sadar kalau di balik pintu merah itu adalah di mana Izzy akan ditumbalkan. Kembali ke tempat Alice. Alice menemui Joseph dan ingin membicarakan tentang Izzy. Joseph tahu kalau Izzy akan mencari Alice dan Joseph ingin Alice menunjukkan di mana Izzy sekarang. Alice bertanya apa yang akan Joseph lakukan pada Izzy. Alice, we don't eat children. Joseph menjawab kalau mereka tidak akan memakan anak kecil. Setelah menemukan Izzy, Eddie membawa Izzy ke pintu merah berada. Di sana sudah ada makhluk daging yang membuat Izzy takut. Namun Eddie berkata kalau tidak ada yang perlu ia takutkan. Sehingga kini mereka memasuki pintu merah. Di tempat lain, ayah Luke mengajak Aldous dan dua Mini ke tempat ia menyerang Luke. He killed your brother. But he paid the price. Ayah Luke memberitahu kalau Luke sudah membunuh Robert. Untuk membayarnya, ayah Luke juga sudah membunuh Luke agar mereka impas. Namun saat Aldous memeriksa lubang kubur yang ia temukan hanyalah mayat Robert. Mereka tidak bisa menemukan Luke yang diselamatkan Louis. Aldous tidak khawatir karena Minnie bisa mencium bau darah dan mencari Luke di mana sekarang ia berada. Di tempat lain, Louis dan Luke sedang di rumah Louis. Louis memiliki hobi mengeringkan hewan untuk hiasan sehingga ia biasa menjahit daging. Untungnya serangan ayah Luke tidak mengenai arterinya sehingga Louis bisa menyelamatkannya. Walau Luke kehilangan kemampuannya berbicara. Tak lama kemudian mereka menyadari ada seseorang di depan rumah. Orang itu adalah Aldous dan Minnie yang sudah menemukan Luke. Louis membawa Luke ke bawah tanah untuk bersembunyi. Waktu berlalu setelah cukup lama bersembunyi, yang datang ke basement adalah ayah Luke. Ayah Luke berkata ia ingin kematian Luke cepat karena ia tahu kalau keluarga Peach akan balas dendam dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Luke yang sudah tidak bisa berbicara bertanya apa yang akan mereka lakukan. Ayah Luke ingin melarikan diri dari tempat ini karena ternyata ia sudah membunuh Aldous dan Minnie. It means we have to cut off their hands. Louis memberitahu kalau mereka akan kembali hidup kecuali kepala dan tubuhnya terpisah. Kembali ke tempat Zoe kembali ke rumah dan menemukan Alice. Zoe memberitahu kalau keluarga Peach sedang mencari Izzy. Alice menjawab kalau ia tahu itu karena ia sudah menemukannya, namun hal ini tak seperti yang Zoe pikir. Kemudian Alice dan Zoe pergi ke tempat upacara. Ini adalah ritual untuk Joseph mengeluarkan skizofrenia Alice. Sama seperti Zoe, Joseph mengeluarkan kelabang dari mulut Alice sehingga skizofrenia Alice tidak akan bangkit. Namun di saat yang sama akan membangkitkan sisi kanibalnya. Alice yang sudah tahu tentang resikonya bisa lebih menerimanya daripada Zoe. Setelah upacara selesai, Zoe memberanikan diri untuk memasuki pintu merah. Yang ia temukan di sana adalah ruangan gelap dengan cahaya yang hanya menerangi Izzy yang sedang tidur. Zoe bisa merasakan ada sesuatu di dalam kegelapan. Namun Zoe tidak memperdulikannya dan membawa Izzy pergi dari pintu merah. Izzy tersadar dan mereka menemukan pintu yang ternyata adalah tangga untuk kembali ke dunia nyata. Zoe ingin pergi lebih dulu karena Zoe tidak ingin meninggalkan Alice di sini. Kemudian Zoe menemui Alice. Zoe memberitahu kalau Joseph berencana menumbalkan Izzy. Saat ini Alice sangat tenang karena tahu skizofrenianya tidak akan bangkit. Alice tidak peduli dengan Izzy dan ia pikir pilihannya adalah pilihan terbaik. Berbeda dengan Zoe, baginya lebih baik ia kembali memiliki skizofrenia daripada jadi bagian keluarga Peach, sehingga ia memakan kembali kelabang skizofrenia Alice. Waktu berlalu, sekarang adalah saatnya keluarga Peach makan siang. Tentu yang tidak ada di meja adalah Robert dan Aldous, namun kini Alice bergabung dengan mereka. Tentu makanan mereka adalah daging. Alice tahu daging apa ini dan ia sempat ragu, namun setelah menyicipinya, ia tidak bisa berhenti memakannya. Alice memberitahu kalau Zoe pergi. Ia juga terus membicarakan Izzy dan hal ini membuat keluarga Peach khawatir. Joseph pergi ke pintu merah dan tentunya di sana ia tidak bisa menemukan Izzy yang sudah diselamatkan Zoe. Joseph tahu kalau di dalam kegelapan ini ada Tuhan yang ia sembah. Tuhan Joseph marah dan menarik Minnie ke dalam kegelapan dan membunuhnya. Joseph sangat takut dan berjanji ia akan mencari Izzy secepatnya. Sementara Zoe yang tahu kalau Alice sudah tak terselamatkan memutuskan untuk menuruni tangga. Joseph memberitahu Alice tentang rahasia keluarganya. Keluarga Peach melakukan perjanjian yang harus mereka penuhi agar semua blessing ini tidak diambil lagi.
Alice tahu yang dimaksud Joseph adalah penumbalan Izzy. Joseph berkata jika Izzy tidak ditemukan maka hal buruk akan terjadi pada mereka. Alice yang sudah menjadi bagian keluarga Peach akan membantu. Tak hanya Alice dan Joseph, melainkan semua anggota keluarga Peach dan Minnie menuruni tangga untuk mencari Izzy. Di tempat lain, Luke dan Louis sedang berdua di basement. Mereka mendengar suara ketukan dan dengan waspada memeriksanya. Yang mereka temukan adalah Diane yang membawa Izzy ke sini. Kini, Izzy akan berlindung di rumah Louis sementara Diane tidak ingin ikut di sini. Tak lama kemudian, Zoe juga kembali dan sangat senang melihat Izzy selamat. Zoe memberitahu Louis kalau Alice lebih memilih bergabung dengan keluarga Peach. Zoe juga memberitahu kalau mereka bisa menyerang keluarga Peach dengan melindungi Izzy. Tuhan keluarga Peach sangat menginginkan Izzy dan jika ia tidak mendapatkannya maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarga Peach. Artinya tujuan keluarga Peach adalah ke sini dan bisa membuat jebakan. Mereka pikir sebaiknya mereka pergi sejauhnya dari sini. Saat keluar, Zoe bertemu dengan Alice sendirian. I know that Izzy's in there. Now you can give her to me or they're gonna come and take her. Alice tahu kalau Izzy ada di sini namun Zoe tidak ingin memberinya. Zoe kembali ke dalam rumah dan menyadari kalau rumah ini sedang dikepung. Mereka pergi ke basement untuk bersembunyi di dalam terowongan yang sudah ada sejak lama. Di saat yang sama, Joseph dan Minnie sudah berada di dalam rumah. Di sana, Joseph menemukan mayat Robert dan Aldous dan juga 2 Minnie yang telah Luke dan kawan-kawan bunuh. Joseph bisa mencium di mana Izzy berada sehingga ia memasuki terowongan. Entah kenapa, Joseph berubah menjadi putih dan sangat menakutkan. Namun tempat ini sudah terkurung dan Minnie berhasil merebut Izzy. Kini ritual penumbalan Izzy bisa dilakukan. Pertama, Eddie menyalakan api di bangunan di sisi kanan dan kiri jalan. Sebelum bisa ditumbalkan, Izzy harus ditandai. Di saat yang sama, Zoe, Louis, Luke, dan Diane ke taman karena tahu penumbalan akan terjadi di sana. Mereka bisa melihat keluarga Peach berkumpul di taman. Mereka semua menutup mata dan tiba-tiba tangga muncul namun pintu di puncaknya berwarna merah. Pintu itu terbuka namun tiba-tiba Zoe muncul dan bertanya pada Alice berapa sering Tuhan keluarga Peach harus diberi makan. Joseph menyadari kalau Izzy menghilang karena ternyata Diane sudah membawanya saat mereka lengah. Upacara akan segera dilakukan dan dari pintu merah muncul makhluk mengerikan berkepala tengkorak dan juga bertanduk. Tentu Joseph mengecewakannya karena membiarkan Izzy terlepas. Saat makhluk ini membuka jubahnya, kita bisa melihat Void seperti galaksi. Kemudian satu persatu anggota keluarga Peach meledak kecuali Alice. Alice bingung kenapa hanya ia yang selamat. Namun yang ia lihat di tangga adalah ibunya. Alice ingin memeluk ibunya, namun saat mendekat yang ia lihat adalah Void hitam yang menghipnotisnya. Alice tak sadarkan diri sementara makhluk ini menghilang. Setahun kemudian, skizofrenia Alice kembali dan kini ia tinggal di rumah sakit jiwa bersama ibunya. Sementara Zoe, Izzy, Luke, dan Louis masih tinggal di kota ini dan sepertinya akan tinggal bersama. Dan dengan begitu, Channel Zero season ketiga pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema di season ketiga ini menarik karena mengandung mental issue dan juga horor. Mimin suka bagaimana keluarga Peach menjadikan si isi kota sebagai cadangan tumbal mereka. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini cepat dan gak buang-buang waktu. Karakternya sedikit dan mudah dipahami. Mimin gak ada masalah dengan PES-nya, jadi untuk PES, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah Zoe yang lebih awal disembuhkan skizofrenianya justru lebih memilih tetap memilikinya daripada harus bergabung dengan Joseph. Sementara Alice yang sangat takut menjadi seperti Zoe dan ibu mereka justru lebih memilih bergabung dengan keluarga Peach. Mimin lumayan suka twistnya, tapi selain itu nggak ada twist yang benar-benar ngena. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Mimin pikir endingnya terlalu terburu-buru soalnya menghancurkan keluarga Peach terlalu mudah. Cukup dengan menyembunyikan tumbalnya, maka Tuhan mereka akan menghancurkan keluarga Peach. Selain itu, keluarga Peach yang sudah melakukan tumbal berkali-kali terlihat tidak ada persiapan untuk melindungi tumbal. Padahal jika tumbal ini hilang, mereka bisa dengan mudah dibunuh. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 5/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin sangat tertarik dengan episode pertama di season ketiga ini. Tapi episode setelahnya gak semenarik episode pertama. Tapi karena pace-nya cepat, series ini masih layak untuk ditonton.
Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall Channel Zero season ketiga ini Mimin kasih rating 7,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.